Saudara, Timnas Indonesia akan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia melawan tuan rumah Vietnam malam ini. Bermain di Stadion Maidin Hanoi menjadi pertandingan penting bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Selain gengsi, kemenangan lawan Vietnam bisa menjadi sejarah bagi timnas yang tak pernah bisa kalahkan Vietnam di kandangnya selama 20 tahun terakhir. Pelatih Shin Tae-yong menegaskan skuad Garuda menargetkan menang lawan Vietnam di leg kedua, kendati harus menurunkan wajah-wajah baru di timnas karena kondisi kesehatan sejumlah pemain dikabarkan tidak dalam kondisi terbaik, termasuk Pratama Arhan. 내일 경기 좋은 경기 하고 싶고 우리 또한 힘든 경기 하지 않을까 생각합니다. 그렇지만 이제는 우리가 베트남 어웨이에서 한 번쯤에 이길 때가 되지 않았나 그런 생각으로 잘 준비하도록 하겠습니다. Kemenangan lawan Vietnam malam nanti bisa menjaga peluang timnas untuk lolos ke fase berikutnya, saudara. Usai lawan Vietnam, Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan juga Filipina. Indonesia saat ini berada di urutan kedua klasmen Grup F Zona Asia dengan raihan 4 poin. Di bawah Irak yang sudah mengumpulkan 9 poin. Perebutan peringkat kedua masih ketat antara Indonesia dan juga Vietnam. Debut pemain timnas Jae Ijaz kala jumpa Vietnam di leg pertama mendapat banyak apresiasi. Ketenangannya dalam mengawal lini belakang timnas diharapkan bisa berlanjut di leg kedua malam ini. Tidak hanya Jae Ijaz yang dinantikan dalam pertandingan nanti malam, dua amunisi baru timnas Tom Haye dan Ragnar Oratmangun kemungkinan akan mengawali debutnya bersama timnas nanti malam di Stadion Maidin Hanoi. Ragnar dan Tom Haye sudah tampak ikut berlatih bersama skuad Garuda di Vietnam. Manajer timnas Sumarji menyebut bahwa Ragnar Oratmangun dan Tom Haye kemungkinan bisa diturunkan. Sumarji juga menyebut bakal ada kejutan-kejutan dari Shin Tae-yong saat melawan Vietnam nanti malam. Tom Haye jadi main ya, Pak? Sama Ragnar. Kalau lihat, insya Allah lihat prosesnya, insya Allah bisa main, insya Allah. Hari Selasa kita bertanding di sini, pasti ada kejutan-kejutan tersendiri lah. Mengingat juga kita tahu bahwa situasi timnas kita ini boleh dikatakan semakin hari kan semakin menunjukkan performa yang baik. Ragnar Oratmangun, pemain klub kasta teratas Liga Belanda Eredivisie Go Ahead Eagles, dengan pengalamannya di negeri kincir angin, diharapkan mampu menjadi solusi di tengah belum optimalnya lini depan timnas. Di lini tengah, kehadiran Tom Haye yang sama-sama bermain di Liga Belanda untuk klub SC Heerenveen juga menjadi angin segar kala Ivar Jenner harus menepi juga karena sakit. Kendati kedua pemain ini belum pernah membela timnas Indonesia, tetapi jika melihat debut Jae Ijaz melawan Vietnam di Gelora Bung Karno, tentu kualitas Tom Haye dan Ragnar Oratmangun diharapkan tidak akan jauh berbeda. Keduanya juga diharapkan bisa beradaptasi dengan gaya permainan timnas yang dipegang oleh Shin Tae-yong. Indonesia berambisi mengalahkan Vietnam di kandang, mematahkan sejarah selama 20 tahun terakhir, sekaligus menjaga peluang lolos fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Selamat petang, Bung Kesit. Selamat petang, Bung Rahmat. Baik. Salam olahraga. Baik, salam olahraga. Bung Kesit, bagaimana peluang timnas nanti malam melawan Vietnam? Bisa pecah nggak rekor 20 tahun ini? Ya, harapannya tentunya kita bisa memecahkan kembali rekor 20 tahun lalu ya, saat kita sukses mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri. Dan peluang itu sebenarnya sangat terbuka setelah kita dalam 2 pertemuan terakhir dengan Vietnam, kita sukses menaklukkan mereka ya, walaupun di luar kandang dan di kandang sendiri ya. Terakhir kita di Jakarta, kemarin kita unggul 1-0, sebelumnya di Piala Asia di babak penyisihan juga kita unggul 1-0. Artinya secara spirit, secara mental, para pemain Indonesia sekarang jauh lebih bagus, jauh lebih meningkat, jauh lebih tinggi, dan itu modal yang sangat penting menurut saya untuk bisa mengalahkan Vietnam. Karena kalau kita bicara kekuatan sebenarnya imbang-imbang saja gitu loh. Tidak ada yang istimewa dengan Vietnam. Cuma kadang-kadang kita karena dalam sejarah pertemuannya itu kita kerap mengalami kesulitan menghadapi Vietnam, kemudian juga beberapa kali kita mengalami kesalahan, sehingga
mental atau fighting spirit para pemain kita itu seperti sudah kalah sebelum bertanding gitu ya. Jadi Oke. sekarang sudah beda. Justru saya melihat tekanan itu justru ada di pihak Vietnam. Baik, Bung Kesit, amunisi Ya. baru ini siap diturunkan atau Hai Ragnar Ratmangun. Bagaimana Anda melihat apakah bisa cepat adaptasi seperti JIJS kemarin? Kita harapkan begitu ya, karena dalam pertandingan di Jakarta 21 Maret lalu ketika Nathan dan juga JIJS ditampilkan, memang dia agak terlambat beradaptasi ya. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan di barisan penyerangan, ada Tom Hei dan juga ada Ragnar, ini kekuatan di barisan penyerang kita sudah pasti akan bertambah. Mudah-mudahan mereka sudah bisa langsung tune in, mereka sudah bisa langsung nyetel, sehingga tidak lagi mengalami stuck gitu ya pada saat mengawali atau pada saat debut melawan Vietnam malam nanti. Bermain di kasta teratas Liga Belanda ini jadi jaminan akan mudah adaptasi bagi Tom Hei sama Ragnar. Ya, secara individu, kemampuan individu pastinya kita kan tidak meragukan kemampuan dari keduanya ya. Ragnar dan juga Tom Hei, apalagi Tom Hei pernah bersama Sandy Walsh membawa Belanda meraih juara Piala Eropa U17 ya di tahun 2012. Artinya kan dari sisi pengalaman ya, kemudian juga bermain di kasta tertinggi Eredivisie, tentunya menjadi modal yang sangat bagus. Secara individu mereka sangat bagus ya. Secara individu mereka punya kemampuan bermain yang sama. Cuma masalahnya kan mereka ini baru bergabung dengan tim nasional Indonesia ya. Adaptasi tetap sangat diperlukan gitu ya. Mudah-mudahan saja seperti saya katakan tadi, mereka sudah bisa langsung nyetel gitu. Sudah bisa langsung tune in sehingga tidak mengalami kendala pada saat menghadapi Vietnam nanti. Oke, Bung Kesit, kita melihat performa Vietnam memang cenderung menurun dalam beberapa laga terakhir ya. Apakah ini juga jadi keuntungan buat timnas karena ada tekanan juga ke pelatih Vietnam? Iya jelas ya. Jadi saya kira memang kalau kita lihat dalam pertandingan terakhir lah Vietnam itu tidak pernah mengalami kemenangan ya. Bahkan rekor mereka boleh dibilang sangat buruk ya. Setelah ditangani Philippe Trosier, ternyata adaptasinya terbilang lambat. Terbilang iya boleh dibilang kekuatannya jadi malah mengalami penurunan dibandingkan dengan ketika Vietnam ditangani oleh Park Hang-seo ya. Kita lihat performa Vietnam terakhir saja ketika menghadapi Indonesia di Piala Asia. Itu kan betul-betul didikte oleh pemain-pemain Indonesia. Artinya apa? Bahwa dari sisi penampilan, dari sisi performa, Indonesia sekarang jauh lebih meningkat dibandingkan dengan Vietnam. Justru Vietnam yang menurut saya mengalami penurunan. Baik, semoga ada kemenangan nanti yang bisa diraih oleh timnas di Maidin Hanoi, Vietnam, menjaga asa peluang lolos ke fase kita semua ya. Baik, terima kasih harus menang untuk analisanya petang hari ini. Terima kasih. Baik.